Jadi apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah terlihat Ibu. Baik, suara saya jelas ya? Sudah kacamata. Jelas Ibu. Baik ya, eh, terima kasih sudah hadir ya di kuliah interaksi obat, melanjutkan pertemuan yang kemarin sore ya, kemudian nanti untuk minggu depan, insya Allah ya untuk adik-adik akan presentasi sesuai dengan kelompoknya begitu. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan coba apa ya, mendiskusikan sedikit terkait interaksi obat ya, obat-obat yang diresepkan oleh dokter, kemudian juga penggunaan bersamaan dengan obat-obat herbal begitu. Nah, tentu adik-adik sudah eh, dipahamkan ya bahwa interaksi obat itu bisa terjadi ya eh, dengan berbagai kombinasi ya, baik obat dengan obat ya, artinya sama-sama obat sintesis ataupun obat-obat yang memang sudah diresepkan oleh dokter. Dan juga tidak terkecuali kemarin sudah kita sampaikan interaksi antara obat dengan makanan ataupun minuman ya. Kemudian ada juga obat dengan sediaan herbal ya. Sediaan herbal ini kalau di Indonesia itu eh, dikenal dengan ya ini tingkatan-tingkatannya ya, ada jamu, ada obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Nah, tentu masing-masing sediaan apakah jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini sudah memiliki panduan atau hal-hal apa saja yang sekiranya harus dipenuhi begitu ya, untuk suatu sediaan herbal itu disebut sebagai jamu ataupun mungkin sebagai obat herbal terstandar ataupun mungkin masuk ke dalam kelompok fitofarmaka. Nah, tentu semua harus ada bukti-bukti yang mendukung ke arah sana. Ya, kemudian ada juga obat terhadap bahan-bahan yang lain ya. Eh, nah, utamanya ini ada bahan tambahan ya, bahan tambahan baik yang kita sering temukan pada makanan, minuman. Nah, ini eh, kemudian juga mungkin cemaran logam berat ya yang memang biasanya tidak sengaja entah ditemukan dari makanan yang dari laut ya, tidak terkecuali juga makanan-makanan yang di daratan saya kira. Kalau makanan bahan tambahan ini untuk adik-adik ya mestinya sudah sangat paham ya, apalagi di zaman kehidupan sekarang ini makanan itu memang apa ya, menjadi kurang laku kalau hanya original begitu ya. Dan seringkali harus ditambahkan berbagai bahan, terutamanya perasa ini ya. Perasa ini pun banyak sekali macamnya, ada tambahan perasa keju, kemudian mungkin ya perasa rasa buah-buahan tertentu gitu ya, sehingga kadang banyak juga terutamanya minuman yang mungkin juga itu sebetulnya apa ya, Nah, kalau yang sudah apa istilahnya, yang dia sensitif itu akan bisa merasakan minuman-minuman yang memang asli gitu ya, misalnya betul-betul apa dari apa misalnya katakanlah jus ya, sekarang kan juga banyak dijual jus-jus buah-buahan begitu, tapi ada juga tentunya yang sekedar ditambahkan esen gitu ya, tambahkan bahan-bahan tambahan. Jadi sebetulnya bukan jus yang betul-betul dari buah asli begitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian tentunya. Apalagi makanan ya. Nah, untuk anak-anak muda zaman sekarang tentu tidak tidak apa sudah tidak asing lagi ya, bahan tambahan makanan ini baik perasa ataupun pewarna itu ya, ataupun bahan-bahan tambahan yang lain ya yang bisa membuat makanan itu dari segi penampilan juga lebih bagus, segi rasa juga mungkin lebih bervariasi ya dan menarik begitu ya. Nah, itu juga menjadi
kendala tersendiri ya karena semuanya juga dibuat dari bahan-bahan sintesis yang mungkin saja itu juga apa namanya bisa berpengaruh terhadap eh, fungsi dari organ kalau itu digunakan secara terus-menerus begitu ya. Karena apa seringkali kan eh, bahan tambahan makanan ya apalagi kalau yang instan dalam artian misalnya Anda beli apa ya kayak entah keripik, entah gorengan-gorengan itu ya yang apa ditaburi lah rasa barbeque, rasa apa pedas, rasa apa lagi. Nah, itu kan dosisnya juga tidak tidak bisa diatur ya karena sekedar ditaburkan ya tergantung menaburkannya banyak atau sedikitnya sehingga adik-adik mohon juga bisa berhati-hati ya apalagi kita dari apa di sekolah di farmasi begitu ya sebagai calon farmasis gitu ya mestinya harus harus aware ya karena itu juga nanti apa bisa berbahaya terhadap apa kesehatan adik-adik sendiri. Gitu. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara tentang interaksi antara obat dengan makanan ataupun minuman, nah hari ini kita akan coba diskusikan terkait sediaan herbal itu ya. Sediaan herbal tentu adik-adik sudah tidak asing ya Indonesia ini sangat kaya ya berbagai jenis apa ya tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk baik sekedar jamu ataupun mungkin itu ya. Nah, kemudian sama juga dengan interaksi apa ya dengan kemarin baik interaksi obat dengan obat ataupun interaksi obat dengan makanan ya secara prinsip interaksinya juga kurang lebih sama ya. Jadi bisa dikelompokkan juga ke dalam interaksi farmasetik yang umumnya juga terkait dengan inkompatibilitas. Kemudian juga bisa terjadi interaksi farmakokinetik ya, karena memang berhubungan dengan eh, keefektifan proses farmakokinetik di dalam tubuh, baik pada tahap absorpsi, tahap distribusi maupun pada tahap metabolisme. Nah, kemudian yang ketiga juga eh, tidak terkecuali ya tentu juga ada interaksi yang sifatnya adalah interaksi farmakodinamik. Jadi eh, terjadi peningkatan ataupun pengurangan efek obat tertentu yang mana akibat pemberian ya atau penggunaan secara bersamaan sediaan herbal. Nah, memang kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Kita tahu sediaan herbal ini kan seringkali juga sudah digunakan secara turun-temurun, bahkan ada yang digunakan untuk lalapan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga eh, apa namanya ya tadi kalau tidak digunakan bersamaan dengan obat-obat yang diresepkan dokter mungkin tidak menjadi masalah, tapi kadang-kadang ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ini sedikit saya kira adik-adik ya mudah-mudahan juga sudah aware atau sudah familiar dengan kelompok ini, tapi kalaupun belum ya tidak apa-apa ya. Jadi menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, biasanya kita singkat artinya bahan-bahan herbal itu kita sebut dengan obat tradisional. Nah, obat tradisional sendiri itu dikelompokkan ke dalam jamu, ya. Kemudian bisa juga obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Nah, bedanya apa gitu ya? Nah, kalau ini dijual ya, dijual dalam bentuk kemasan, itu ada hal-hal yang harus dipatuhi begitu ya. Tapi kalau dijualnya misalnya kayak mbok-mbok jamu yang hanya apa pakai gelas kemudian dituang begitu ya, tentu tidak tidak harus pakai kode-kode atau lambang-lambang ini ya. Ini biasanya adalah kalau dijual ya misalnya dalam bentuk kapsul kah atau dalam bentuk yang lain tapi biasanya sudah dibuat dalam proses pabrikan begitu ya. Ya entah pabriknya pabrik tradisional ataupun pabrik apa ya yang sudah modern begitu. Tetapi biasanya tetap pabrik yang ini baik untuk menjual jamu obat tradisional ataupun fitofarmaka kalau dia betul
apa didaftarkan di Badan POM begitu ya tetap harus memenuhi standar ya termasuk juga memenuhi bayar CPOTB ya cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian juga dari segi bangunan harus memenuhi sanitasi, higienitas dan lain sebagainya. Ya walaupun memang belum apa ya mungkin dari Badan POM sendiri belum ada persyaratan yang sangat rigid begitu ya untuk khususnya adalah jamu. Nah, jamu kalau logonya ya seperti ini kurang lebih jadi ada lingkaran kemudian di sini ada semacam apa ya kayak gambar tumbuhan begitu ya. Nah, ini logo untuk jamu. Nah, disebut jamu itu yang seperti apa gitu ya. Jadi yang biasanya khasiatnya adalah berdasarkan empiris atau yang mungkin sudah digunakan secara tradisional dan sifatnya turun-temurun gitu ya. Nah, kan kita saya kira tidak hanya di Jawa ya, mungkin juga di tempat yang lain ya, ada di Sumatera, di Kalimantan dan sebagainya. Saya kira mesti punya apa ya jenis-jenis tanaman tertentu yang memang sudah secara turun-temurun digunakan untuk proses pengobatan begitu. Nah, kemudian di sini untuk jamu ini memang oleh Badan POM itu belum di apa ya belum disyaratkan ya belum ada persyaratan adanya standarisasi dari kandungan kimia atau bahan aktifnya begitu ya. Jadi ini ya memang resikonya juga apalagi kalau campuran ya jamu ini juga biasanya memang campuran. Kalaupun tidak campuran dalam artian kombinasi ya campuran di sini saya maksudkan bukan campuran yang dengan bahan-bahan yang bukan jamu, tetapi memang ada kombinasi ya. Jamu ini kan bisa juga mungkin hanya satu tanaman saja, tetapi tidak ter apa ya, tidak terlepas kemudian atau bahkan kebanyakan begitu ya. Jamu ini merupakan kombinasi dari berbagai tanaman gitu ya. Nah, tentu kalau seperti itu ya, makanya kalau di sini jamu ini kan juga tadi karena hanya berdasarkan khasiatnya itu diketahui secara turun-temurun ya dari nenek moyang itu. Nah, karena belum ada standarisasi kandungan kimia ya. Di sini belum ada standarisasi. Nah, jadi bukan tidak mungkin bahwa misalnya di pabrik itu ya ada batch yang satu ataupun dengan batch-batch yang lain akan sangat mungkin kandungan kimianya juga sangat berbeda-beda gitu ya, walaupun jenis tanamannya sama. Tapi kan kita tahu bahwa kadar senyawa di dalam tanaman itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor ya toh. Misalnya kapan panennya gitu ya apakah dipanen ketika tentu akan berbeda ya ketika misalnya menggunakan daun daun apa ya daun tertentu lah kalau daun itu dipanennya kapan ya itu akan berbeda kandungannya kimianya antara daun yang masih muda dengan daun yang sudah eh, tua atau yang nah maka ini kan perlu diperhatikan juga kapan daun ini dipanen gitu ya. Kemudian juga dari kondisi tempat tumbuh. Nah, kondisi tempat tumbuh itu kan juga sangat dipengaruhi oleh apa ya pupuk yang digunakan, kemudian komposisi apa ya komposisi tanah itu ya yang ada yang dia tempat tumbuh tanaman tersebut, kemudian juga kondisi cahaya ya. Artinya proporsi cahaya matahari yang bisa didapatkan itu kan juga di masing-masing daerah juga berbeda. Kemudian juga curah hujan ya, yang mungkin juga akan sangat berpengaruh kepada senyawa metabolit ataupun kandungan kimia yang ada di dalam tumbuhan atau tanaman. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan kalau misalnya suatu saat Anda tertarik ya untuk mengembangkan jamu. Nah, kemudian kalau obat herbal terstandar itu yang seperti apa? Nah, kalau dari logonya seperti ini ya, jadi ada lingkaran, kemudian ada tiga apa ya semacam kayak tanda bintang begini ya, ada tiga. Nah, ini logo untuk obat herbal terstandar. Nah, bedanya apa dengan jamu gitu ya? Bedanya kalau jamu tadi khasiatnya itu hanya berdasarkan
pengalaman turun-temurun. Tapi kalau yang obat herbal standar ini dia memang sudah diuji ya khasiat farmakologinya, uji toksisitas itu pada hewan coba. Nah, jadi selain mungkin juga bisa awalnya adalah ini dari jamu ya. Jadi apa namanya berdasarkan pengalaman turun-temurun. Nah, kemudian karena ingin betul enggak tahu gitu ya, artinya ingin dibuktikan secara empiris. Nah, makanya atau secara laboratorium begitu ya, kan ada uji farmakologi ataupun uji toksisitas. Nah, tentu dari segi keamanan ini lebih terjamin ya karena sudah terbukti efek farmakologinya dan juga eh, karena ada uji toksisitasnya, keamanannya juga harapannya juga lebih baik gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga sudah ada standarisasi kandungan kimia bahan baku penyusun formulanya. Nah, apalagi tadi kalau dari berbagai tanaman ya atau kombinasi. Nah, kalau sudah kombinasi, nah ini eh, ya, tapi walaupun memang ya kita tidak bisa apa ya, melakukan standarisasi dari semua senyawa yang ada di dalam tanaman itu, tapi biasanya hanya dipakai tanaman kok apa senyawa penanda atau markernya ya. Katakanlah misalnya ada satu OHT ya OHT atau obat herbal terstandar dari tiga atau kombinasi tiga jenis tanaman. Nah, maka pada masing-masing tanaman, misalnya tanaman A, nah itu senyawa standarnya apa? Ya, biasanya satu ya yang paling paling apa ya mungkin diperkirakan itu ya dari hasil uji-uji farmakologi atau mungkin dukungan uji-uji yang lain itu eh, mungkin akan diketahui kira-kira senyawa yang diprediksi akan memberikan efek paling ya menentukan begitu ya baik dari sisi efek farmakologinya terutamanya ya ataupun mungkin dari sisi efek atau uji toksisitasnya. Nah, tentu ada untuk tanaman A, nanti senyawa standarnya apa, tanaman B standarnya apa, dan tanaman C standarnya apa. Nah, sehingga kalau ada tiga kombinasi, ya setidaknya ada tiga jenis kandungan kimia ya yang apa namanya di, digunakan untuk proses standarisasi begitu. Nah, kemudian eh, untuk fitofarmaka ya. Fitofarmaka ini lambangnya seperti ini ya. Jadi ada lingkaran, kemudian ini ya sudah lebih banyak ya kombinasi. Nah, kemudian ada semacam ke titik pusat ini ya. Nah, di sini bedanya apa dengan obat herbal terstandar? Nah, kalau ini lebih mestinya ya secara keilmuan lebih bisa dipercaya karena apa khasiatnya ini juga sudah didasarkan pada uji farmakologi, kemudian juga ada uji toksisitasnya pada hewan, ditambah lagi sudah ada hasil uji klinis pada manusia. Nah, sehingga bisa lebih dipercaya begitu ya karena sudah ada hasil uji klinisnya dan tidak hanya pada hewan ya, tapi namanya uji klinis tentu pada manusia. Nah, kemudian tentu ya ada tadi standarisasi apa, kandungan kimia, baik bahan baku ataupun sediaannya. Nah, ini jadi bedanya ya, kalau dilihat tingkatannya yang paling rendah jamu, kemudian obat herbal terstandar, lalu fitofarmaka. Ini tuh kok aneh ya, kalau hmm. Nah, ini sedikit gambaran ya potensi ekspor yang jamu. Jamu itu tidak hanya di Indonesia, sebenarnya dari tahun ke tahun juga terjadi peningkatan gitu ya. Bahkan juga di negara-negara apa namanya, tidak hanya di Indonesia ya, di sekitaran kita di Asia, atau bahkan juga di luar negeri begitu ya. Itu memang boleh dikatakan setiap tahun itu
meningkat begitu ya, terjadi peningkatan. Nah, kemudian apa namanya? Ini contoh-contoh apa namanya nama-nama ya, nama-nama kalau ini mungkin lebih kayak apa ya? Ada yang nama tapi bukan ya nama terkenalnya begitu ya, tapi ini untuk yang contoh-contoh yang di luar negeri begitu ya. Untuk kalau di Indonesia juga tidak kalah banyak ya. Nah, ini saya sedikit sebutkan, tapi saya tidak tahu apakah adik-adik cukup mengenal ini ya. Tapi kalau adik-adik dapat pelajaran sudah dapat pelajaran farmakognosi ya adik-adik ya. Halo, sudah mendapatkan atau belum? Belum, Ibu. Hah? Belum? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, kalaupun belum pernah lihat atau barangkali dengar nama kunyit, kunyit pernah dengar enggak ya? Pernah, Pernah, Ibu. Ibu. Pernah Ibu. Nah, pernah lihat. Pernah, Ibu. Pernah, Oke, Ibu. warnanya apa Mbak? Kuning, Ibu. Kuning. Oke, ya itu dari kunyit aja ada banyak ya. Ada kunyit, kemudian ada temu mangga, ada apa lagi ya dari kelompok apa umbi-umbian yang semirip dengan kunyit, kemudian ada apa yang lebih temu apa namanya ya temulawak ya toh. Kemudian ada juga yang kalau dulu zaman apa saya kecil itu untuk cekokan itu ya kayak semacam kunyit tapi dia bukan temulawak tapi temu hitam ya. Jadi warnanya tidak kalau temulawak kan kuning ya, tapi mungkin lebih cerah dibanding dengan kunyit. Kalau kunyit biasanya agak sedikit lebih gelap ya dibanding temulawak itu. Nah, nanti boleh boleh diseceng ya adik-adik ya kunyit kayak apa tambahannya ada lagi temu mangga. Temu mangga ini kan lebih lebih putih ya warnanya dibanding jadi kunyit kan biasanya yang agak gelap ya paling gelap tentu temu hitam ya. Itu sejenis sama dengan temulawak tapi dia warnanya hitam. Kemudian ada brotowali, ada bawang putih, ada kumis kucing, ada apa lagi ya daun jambu itu juga bisa biasanya untuk apa namanya untuk digunakan untuk diare ya. Biasanya kalau daun jambu muda, nah itu biasanya digunakan untuk diare. Kemudian saya kira banyak ya tanaman-tanaman yang asli Indonesia yang juga memang digunakan eh, apa sebagai jamu-jamuan gitu ya. Terutama juga tanaman-tanaman yang untuk rempah yang untuk apa dijual ada cengkeh, kapulaga, ada jintan itu ya, jintan hitam terutamanya. Nah, itu juga banyak yang selain digunakan untuk bahan apa, penyedap masakan ya, untuk bumbu atau rempah, tapi juga seringkali dia digunakan untuk obat-obatan juga. Nah, kemudian kita ingin sampaikan sedikit ya hal-hal atau apa saja tuh fakta-fakta yang terkait dengan sediaan herbal begitu. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa pasar sediaan herbal ini hampir selalu meningkat dari tahun ke tahun ya toh. Nah, kalau ya kebetulan saya ada tahu ya ada banyak memang banyak sekali pabrik-pabrik herbal yang apalagi di Jogja ini ya cukup cukup banyak saya kira pabrik herbal. Kemudian juga kalau Anda mau pergi ke mana ke pasar mungkin ya yang ke Malioboro begitu ya ke Jalan Malioboro. Nah sesekali boleh deh mampir ke pasar Beringharjo itu juga ada banyak sekali ya dijual bahan-bahan tanaman yang untuk obat-obatan ataupun untuk digunakan untuk rempah-rempah itu ya di Beringharjo. Nah, kemudian sekarang juga sudah marak ya, artinya banyak sekali pabrik-pabrik yang apa menjual bahan herbal ya, tapi masih mungkin
tapi belum banyak yang fitofarmaka gitu ya. Jadi masih sebatas jamu atau mungkin paling banter di obat herbal terstandar gitu ya. Ya kalau yang paling banyak memang sebagai jamu gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Nah, kemudian juga ini faktanya adalah banyak dari sediaan herbal ini yang dijual dalam bentuk suplemen makanan. Ya, kenapa? Ya biasanya karena untuk suplemen makanan ini hampir apa ya kurang lebih hampir sama dengan jamu ya. Jadi tidak ada persyaratan bahwa sudah terbukti efektivitasnya begitu. Nah, ini kadang-kadang yang ya satu sisi mungkin ada bagusnya, tapi satu sisi lain ya mungkin ada kurang bagusnya juga ya karena bisa jadi kadang menjerumuskan masyarakat juga ya. Ada bahan-bahan yang ya karena tadi belum kita sebenarnya hanya dari kan kadang-kadang kita juga sering termakan iklannya. Oh ini ampuh untuk apa? Untuk misalnya meningkatkan daya tahan tubuh, untuk meningkatkan apa gitu ya, untuk menyembuhkan apa bahkan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak boleh ya kalau jamu ataupun suplemen makanan itu apa ada kode tidak boleh menyebutkan efeknya seperti untuk menurunkan kadar gula darah untuk tapi sebenarnya hanya untuk membantu ya. Nah, makanya di sini tidak ada uji efektivitas ataupun uji toksisitasnya. Nah, karena seperti itu ya makanya apalagi kalau penggunaannya biasanya kan digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi tidak ya makanya tadi ya tidak ada bukti efektivitas dan tidak ada hasil uji toksisitasnya. Nah, ya nanti kita kenapa kan mungkin Anda juga berpikir kan herbal itu alami Bu gitu ya. Nah, tapi tidak sesederhana itu begitu ya. Ya segala nah ini tidak ada kewajiban juga untuk menyertakan bukti nanya efek samping ataupun interaksinya. Nah, karena dia dijual juga sebagai suplemen makanan dan juga ya karena memang tidak ada persyaratan ya apalagi seperti jamu tadi ya. Tentu pengawasan terkait dosis, keamanan, kualitasnya itu juga menjadi kurang ya karena ya memang dari sisi syarat pendaftaran ke walaupun sudah itu terdaftar di Badan POM, tapi kan dari segi persyaratan memang yang paling paling mudah atau paling lunak begitu ya. Nah, tentu ya Badan POM pun juga juga nggak bisa apa-apa gitu ya karena apa? Memang tidak misalnya loh ini nggak ada khasiatnya loh sebetulnya gitu ya lah nggak ada wong nggak memang nggak ada persyaratan untuk dibuktikan kok ya bang hanya kita kan hanya melihat dari tadi misalnya efek turun temurun nah ini kan sudah digunakan apa untuk ini ya nenek dari nenek moyang dulu misalnya gitu ya dari buku-buku apa ya misalnya yang terkait herbal begitu nah ini juga agak menjadi susah gitu ya. Nah, kemudian eh, ini ya bahkan di negara yang sudah maju pun ya seperti di Amerika, nah ini untuk produsen atau distributor itu ya tentang produk herbal ini ya tanpa tadi bahkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah pun boleh ya artinya tidak ya kalau di Indonesia sebenarnya diwajibkan untuk terdaftar di Badan POM gitu ya. Nah, tapi ini ketentuannya adalah kalau yang di negara seperti di Amerika itu selama dia tidak mengklaim efektivitas atau untuk mengobati ya, untuk mengobati penyakit tertentu itu boleh gitu ya tanpa adanya eh, izin dari pemerintah. Nah, itu kan sangat sangat apa ya apalagi kalau suplemen itu kan kan lagi banjir ini ya suplemen-suplemen makanan dari terutama dari ada yang dari Amerika, dari Australia, dari mana itu yang kalau adik-adik tahu ya, hmm, ya itu memang jadi dilema juga ya. Ya gimana karena mau dicegah ya gimana karena yang beli juga banyak gitu ya. Itu menjadi ya kita yang tahu mestinya bisa mengkontrol diri gitu ya.
Ya, karena di situ sudah pasti quality controlnya ya tanggung jawab dari pabriknya masing-masing. Gitu. Nah, kemudian ada, nah ini, sering kali memang penggunaan tadi ya, entah obat herbal, entah suplemen makanan yang dari herbal itu biasanya tidak hanya satu jenis ya, tentu akan eh, kombinasi dari berbagai, bahkan mungkin dalam satu botol kesatuan itu ada entah lima, entah berapa gitu ya. Jadi ada berbanyak kombinasi, tidak hanya satu jenis. Nah, kemudian bisa jadi juga karena tadi kurangnya pengawasan di quality controlnya bisa jadi juga terjadi salah label atau mungkin salah identifikasi produk gitu ya. Nah, ini kan akan sangat berbahaya gitu ya. Kemudian potensi tadi sudah saya sampaikan juga sangat bervariasi karena apa ya tadi tergantung dari iklimnya, tanah tempat tumbuh sumber tadi ya, tanamannya di mana gitu ya. Kemudian mungkin juga pupuk yang digunakan. Kemudian ya macam-macam ya. Atau barangkali misalnya menggunakan insektisida atau tidak dan sebagainya ya. Kemudian juga dosis dan kualitas produk ya bisa lebih atau kurang ya karena memang tidak ada kontrol kualitas tadi ya. Di samping kontrol kualitas juga tadi memang tidak ada persyaratannya sudah eh, terbukti efektivitasnya atau belum, sudah diuji toksisitasnya atau belum gitu ya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita adalah bahwa nah ini sebagian besar orang itu percaya bahwa penggunaan obat dari herbal itu aman gitu ya karena kita kan seringkali kalau mendengar iklan itu kan ini dari alami ya sehingga aman gitu ya. Itu yang selalu menjadi apa ya yang digembar-gemborkan itu padahal kalau kita mau bicara lebih lanjut ya sebetulnya tidak semua bahan yang dari herbal itu aman ya. Ya segala sesuatu itu kalau nanti Anda belajar toksikologi gitu ya, toksikologi itu prinsipnya semua bahan itu adalah racun ya. Jadi tidak terkecuali makanan bahkan ya. Semua bahan itu racun. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dosisnya gitu ya. Nah, jadi sesuatu itu bisa aman atau tidak sebenarnya hanya tergantung pada dosisnya ya toh. Ya boleh dikatakan seperti ini ya bang paling gampang Anda makan ya makan kalau makannya cuma secukupnya gitu ya ya sekedarnya artinya untuk sekedar ketika lapar oh kalau sudah kenyang ya sudah itu ya enak gitu ya tapi coba Anda bayangkan kalau Anda makannya berlebihan ya mungkin perutnya sampai penuh gitu ya sampai bisa jadi kan perutnya sakit kembung gitu ya nah itu bukti bahwa segala sesuatu itu adalah racun gitu ya nah, yang membedakan apa dosisnya ya apalagi kalau obat gitu ya obat sudah lebih jelas ya Anda mungkin sedikit banyak sudah belajar farmakologi ya kemudian juga kemudian di awal-awal sudah kita sampaikan farmakokinetika gitu ya nah sehingga walaupun ini dari bahan herbal tadi saya sudah sampaikan maka tidak sepenuhnya aman ya apalagi kalau obat herbal ini ya Anda tahu obat herbal ini mengandung banyak sekali senyawa kimia ya toh yang di dalamnya yang kita tidak tahu satu persatu itu apa. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan itu aman gitu ya. Kan? Sedangkan bahan-bahan yang sudah diketahui pasti saja itu seringkali juga tidak aman gitu ya. Nah, apalagi kalau penggunaannya dalam jangka waktu yang lama. Nah, segala sesuatu kalau digunakan ya kalau hanya sekali dua kali tidak masalah. Tapi kalau sudah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, apalagi berbulan-bulan, begitu ya. Nah, itu ya perlu dipertanyakan keamanannya. Kenapa? Ya, dengan sekian banyak kandungan kimia yang dikandung tadi, tentu ada banyak juga bahan-bahan kimia yang secara farmakokinetika mungkin dia sangat larut dalam lemak, kemudian mungkin dia memiliki nilai T setengah yang sangat lama,
Akibatnya apa? Kalau itu digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi akumulasi di dalam tubuh kita ya, toh karena dipakainya setiap hari atau bahkan mungkin karena dianggap aman, mungkin sehari bisa jadi 3 kali gitu ya. Dan biasanya untuk obat-obat herbal itu minumnya tidak cukup 1 kapsul ya, disarankan mungkin entah 2, entah berapa ya. Ya bayangkan kalau kita harus minum 2 kapsul, kalau sehari 3 kali kan 6 kapsul. Nah, berapa banyak itu ya senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, padahal kita tidak tahu satu persatu seperti apa ya tingkat keamanannya. Nah, kemudian juga ada laporan-laporan ya, walaupun di Indonesia seringkali ada laporan yang sebetulnya istilahnya adalah MESO ya, monitoring efek samping obat. Tapi seringkali ini juga belum apa ya, terutamanya di Indonesia belum berjalan dengan baik ya. Ya kadang orang ada yang tidak banyak yang tidak tahu cara melaporkannya, ada juga yang tahu mungkin malas gitu ya dan sebagainya. Jadi dan dari ini juga nah ini bahkan tidak hanya efek samping ya. Jadi penggunaan obat herbal ini bisa juga bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, ini yang perlu apa, kita perhatikan ya. Jadi tidak sekedar menyebabkan efek samping, tapi bahkan lebih parah lagi bisa menyebabkan terjadinya kematian. Gitu. Nah, jadi kalau kita apa namanya ingin ya semacam mendeteksi gitu ya, mendeteksi apakah betul terjadi interaksi antara obat dengan bahan herbal yang kita gunakan ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dicermati, begitu di antaranya adalah misalnya apakah betul ya pasien itu menggunakan suplemen herbal misalnya. Ya, itu perlu gimana caranya tahu ya, ditanyakan ya, ditanyakan kepada pasien. Ya, tapi kadang-kadang juga ada pasien yang tidak ini ya, tidak mau berterus terang ya. Contoh misalnya pada pasien-pasien kanker ya, seringkali juga mereka itu menggunakan obat herbal untuk apa ya semacam kombinasi begitu dengan obat yang memang dari dokter. Tapi seringkali karena ya entah takut apa ya kepada dokternya, nah itu seringkali juga mereka tidak bilang gitu ya. Nah, itu juga bahaya, bahayanya juga bisa jadi di situ. Nah, kemudian, nah ini bagaimana ya kita tahu bahwa efikasi atau sediaan herbalnya digunakan itu sesuai ya, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Artinya memang efek farmakologi yang dihasilkan oleh sediaan herbal itu memang sesuai dengan tujuan pengobatannya gitu ya. Tadi misalnya kalau untuk pengobatan kanker ya memang dia tadi sudah efektivitasnya juga harusnya sudah terbukti dan sebagainya. Tapi nah ini ya. Kemudian jika ada produk yang reliable, yang mungkin memang betul-betul ada atau tidak. Kemudian juga mungkin ya ini sebenarnya tidak terbatas ini pertanyaannya ada banyak banyak hal gitu ya. Misalnya kalau betul-betul menggunakan produk itu, berapa kali dia menggunakan dan sebagainya ya, adalah dosis yang digunakan seberapa banyak itu ya, itu juga perlu ditanyakan. Kemudian, nah ini apakah ada salah satu obat yang tadi digunakan bersama dengan obat herbal itu tadi memiliki therapeutic index yang sempit. Nah, itu. Nah, kemudian ini mungkin sedikit ya sedikit cerita begitu eh, evaluasi atau obat herbal itu seperti apa atau kok kemudian bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi sebelum obat herbal itu digunakan sebetulnya kan ada
berbagai macam percobaan ya yang harus dilalui begitu. Nah, ini juga tidak terkecuali eh, evaluasi yang dilakukan atau mungkin apakah betul ya obat herbal itu bisa menyebabkan atau ini ya terjadi interaksi begitu. Ketika digunakan bersamaan dengan obat-obat yang lain. Nah, ini juga tentu berawal ya mungkin dari apa namanya ya semacam spekulatif atau teoretikal ya. Sebenarnya ini kenapa disebut spekulatif atau teoretikal karena bisa jadi memang apa ya eh, secara teoritisnya begitu ya. Teoritisnya itu ada peluang gitu ya. Ada peluang bahwa bisa menyebabkan terjadinya interaksi gitu. Nah, sebagai contoh di sini apa namanya misalnya dengan primrose oil, nah itu bisa ya secara teoritis ada peluang atau potensi ya eh, meningkatkan ini kondisi breeding ketika digunakan bersamaan dengan warfarin ya. Nah, kemudian dari apa spekulatif atau dugaan tadi ya dugaan atau secara teoritis itu bisa juga nanti dibuktikan itu dengan uji-uji in vitro misalnya ya. Nah, contohnya interaksi ini ya, ini beda ya, artinya tidak ini tidak contoh-contoh yang ada di sini ini kebetulan bukan 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 berurutan dari atas ke bawah gitu ya, tapi ini hanya disebutkan contoh-contoh saja yang tahap-tahap ujinya begitu ya. Nah, kalau ini misalnya di uji in vitro, nah ternyata pada uji in vivo ini adanya ginkgo ya, ginkgo biloba ya. Mungkin Anda juga paham yang biasanya dulu ada apa ya, jamu bium ubi atau apa ya yang bahan pokoknya adalah dari ginkgo biasanya untuk meningkatkan kalau dulu promonya adalah untuk meningkatkan kecerdasan begitu ya. Ya mungkin tidak sepenuhnya salah karena memang ginkgo ini juga untuk meningkatkan kelancaran aliran darah di otak itu ya. Nah, kemudian ini ternyata menunjukkan ini inhibisi atau penghambatan sitokrom tucinain ya atau 2C9 pada uji mikrosomal. Ya, artinya apa? Penggunaan ginkgo biloba itu nanti akan ini apa ya menghambat enzim sitokrom 2C9 yang mana sitokrom 2C9 ini biasanya kan akan membantu atau memetabolisme ya obat-obat tertentu. Nah, tentu dampaknya kalau sitokrom P450 ya subtype 2C9 ini dihambat oleh senyawa yang ada di ginkgo biloba. Nah, tentu nanti obat-obat yang memang dia dimetabolisme oleh sitokrom 2C9 maka dia akan terhambat proses metabolismenya. Nah, kalau proses metabolismenya terhambat, gitu, berarti yang seharusnya obat itu dimetabolisme dari aktif menjadi tidak aktif. Nah, karena prosesnya terhambat, maka di dalam tubuh akan ada cukup konsentrasi yang lebih banyak ya, yang lebih banyak obat-obat tadi dalam kondisi aktif ya toh. Nah, kalau memang hambatannya cukup besar ya nanti mungkin akan apa namanya bisa berpengaruh terhadap efek tadi obat-obat yang dihambat yang biasanya harusnya dimetabolisme oleh sitokrom 2C9 kemudian ini sitokromnya dihambat gitu ya sehingga konsentrasinya akan menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian juga ini ada juga bukti ya misalnya pada animal study. Nah, ini ada terjadi interaksi juga ada penggunaan kava dengan alkohol. Kemudian ada, nah kalau ini justru sudah
human case report ya, ya ini sudah betul-betul terjadi pada penggunaan pada manusia ya. Oke. Nah ini ya jadi penggunaan ginkgo biloba dan warfarin ya kita tahu warfarin memang untuk apa, mencegah ya untuk meningkatkan tadi ya peredaran darah ya. Eh, Ini justru kalau digunakan bersamaan dengan ginkgo biloba maka akan terjadi perdarahan atau bleeding ya. Nah, mungkin juga terjadi efek sinergisme ya dan sebagainya. Kemudian bisa juga, nah ini uji indinavir ya, indinavir itu apa ya? Ini senyawa kimia ya. Kemudian ini obat atau bahan herbanya. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya salah satu yang banyak digunakan juga di luar negeri. Ya kalau Anda penasaran boleh di-searching ya gambarnya kayak apa itu. Nah, ini ada interaksi juga ketika digunakan pada ini studi ya pada sukarelawan sehat begitu. Kemudian juga banyak sekarang sudah banyak Anda boleh searching jurnal-jurnal yang menampilkan hasil uji klinik ya pada pasien penggunaan bersamaan antara bahan herbal dengan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, kemudian ini sekedar contoh aja ya, kalau interaksi ada di farmakokinetik, ya contohnya ini kalau yang interaksinya di proses absorpsi, ya ada. Nah ini kenapa kok bisa terjadi? Nah misalnya tumbuhan yang eh, memiliki komponen karbohidrat, nah ini yang terutamanya misalnya seperti ini mucilago ya. Nah ini akan mudah larut dalam air, tapi sulit untuk diserap ya. Nah, ini ada psyllium, ada rhubarb, ada bauxit, dan sebagainya. Kalau kita kan sekarang kan juga lagi ngetren ya penggunaan ini ya bahan-bahan yang dari biji-bijian itu ya. Nah itu juga kalau dalam kondisi normal tidak masalah, tapi ketika Anda mungkin menggunakan bersamaan dengan tadi ketika minum obat dari dokter itu juga perlu diperhatikan ya. Kan sekarang lagi ngetren ya. Nah, ya ada contoh ini biji-biji dan seperti ini ya ada buahnya kemudian dicampur-campur itu ya yang untuk ya kalau kondisi normal memang sehat ya saya kira karena ada banyak biji-bijian gitu ya seperti ini kemudian ada campuran bunga matahari ada campuran mungkin beras merah kemudian ada almond ada apalagi gitu ya biji-bijian banyak yang nah, itu yang perlu diperhatikan adalah kalau memang tadi penggunaan bersamaan dengan eh, obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, ini juga ya, ini contohnya ya. Nah, ini ada bahkan ya Anda tentu kenal nama ini ya, ini menggunakan flaxseed oil ya. Nah, sekarang juga ada apa? Misalnya ada soy joy, ada apa lagi itu ya, yang banyak ya sekarang makanan-makanan yang clean sehat yang dari biji-bijian atau makanan-makanan sereal yang hanya dikemas dalam bentuk campuran juga banyak saya kira sekarang ya. Ya, Anda bisa cari contohnya yang lain. Ini hanya sekedar contoh aja. Nah, kemudian ada juga proses absorpsi. Nah, ini karena dia mengikat obat lain ya ketika dikonsumsi dalam bentuk utuh atau serbuk. Nah, misalnya tadi psyllium gitu ya menghambat penyerapan litium. Kemudian juga rhubarb dan aloe vera ini juga bisa mengurangi obat-obat yang memiliki indeks terapeutik yang sempit ya seperti digoxin, warfarin gitu ya. Kemudian juga cara pencegahannya bagaimana ya? Sama juga seperti yang kemarin ya, makanya dengan makanan dan minuman maka apa ya, sebaiknya adalah dipisah ya. Misalnya diminum kira-kira 1 jam sebelum atau 2 jam setelah penggunaan produk herbal.
intinya tidak diminum secara bersama. Nah, kemudian kalau ini di fase distribusi ya, ada middle sweet ya, filo hitam. Nah ini eh, mengandung juga senyawa perda sejenis salisilat ya. Nah ini kalau digunakan bersamaan dengan warfarin atau karbamazepin ini bisa menggantikan, ini jadi terjadi apa namanya kompetisi ya, kompetisi pada bagian yang terikat ya antara obat dan apa namanya reseptornya. Nah, ini juga bisa meningkatkan efek sampingnya. Nah, sehingga ini kalau bisa tidak digunakan secara bersamaan. Kemudian ada juga yang di proses metabolisme, ya, misalnya liporise bisa menurunkan metabolisme kortikosteroid. Nah, kemudian ya di sini akan terjadi akumulasi ya dari kortikosteroid. Dan juga penggunaan Santas Johnson ini ya bisa meningkatkan metabolisme obat yang ada di hepat. Ya, ini sekedar contoh kalau ini memang sudah apa namanya dari hasil penelitian ya yang sudah dipublikasikan di jurnal begitu dibandingkan antara apa, garlic ya atau bawang putih dan saquinavir. Jadi ada yang pasien yang separuh hanya diberikan saquinavir saja, kemudian ada yang satu lagi dikombinasi dengan penggunaan bawang putih. Ya, tapi ternyata hasilnya juga bermacam-macam. Nah, ini Anda boleh boleh cek ya. Eh, ternyata respon setiap orang juga berbeda gitu ya. Responnya ini disampaikan bahwa ada digunakan 9 sukarelawan ya. 9 sukarelawan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ada dua kelompok ini ya. Ya walaupun ini sebagian besar menunjukkan eh, seperti ini ya. Jadi di awal seperti ini, kemudian dia turun, kemudian naik lagi. Ya. Tapi ada yang seperti ini polanya. Nah, ini kan tentu akan. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Ya? Ini boleh dikatakan sama-sama terjadi interaksi ya antara penggunaan garlic dan sabinafir. Tapi setiap individu itu justru juga menunjukkan respon yang berbeda gitu ya. Nah, nah itu yang perlu Anda sadari atau perlu Anda pahami bahwa efek suatu obat atau penggunaan obat atau senyawa walaupun digunakan bersamaan ya ini sama ya tentu perlakuannya sama. Ya, misalnya waktunya juga sama, dosis yang digunakan juga sama, tapi respon masing-masing orang itu beda-beda ya. Nah, seperti ini dari 9 orang yang 6 menunjukkan pola yang seperti ini yang 3 ternyata berbeda ya. Ini justru naik sedikit kemudian turun. Nah, ini yang nanti perlu apa dibahas lebih lanjut mestinya ya. Tapi kita tidak akan membahas di sini, tetapi yang perlu apa, sampaikan adalah pesan moralnya adalah bahwa meskipun perlakuannya sama, itu respon individunya bisa berbeda. Ini sama-sama merespon, tapi responnya beda-beda gitu ya. Nah, kemudian kalau ya ini ada beberapa pre-suplementasi dan post-suplementasi. Nah, kalau ini ada kaitannya dengan faktor genetik ya, ada phenotype rasio. Nah, penggunaan hidroksi midazolam dan midazolam yang ini ada sitokrom 34. Kemudian kelompok bahannya yang digunakan ini juga berbeda. Ya, ini yang A ini menggunakan ini SJW disingkat ya ST Joshua ini. Kemudian yang B ini menggunakan garlic
Kemudian yang ini ginkgo, yang ini adalah apa ginseng ya. Ini juga beda-beda. Nah, ini ya Anda bisa lihat untuk yang tiga ini boleh dikatakan tidak berubah ya. Kurang lebih hampir sama baik yang pre ataupun postnya ya, baik untuk ginseng, garlic. Nah, tapi yang di sini, nah ini dari rata-ratanya juga kelihatan terjadi peningkatan. Ya itu tandanya apa? Berarti memang tadi ada proses penghambatan metabolisme pada sitokrom 3A4 sehingga obat di sini ya midazolamnya ini atau hidroksi midazolamnya terjadi peningkatan kadarnya ya setelah penggunaan eh, ini ya SGW ini. Nah, ya jadi tadi kita sampaikan apa pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini ya intinya apa tidak semua penggunaan bahan atau bahan herbal itu bisa mempengaruhi apa obat-obat tertentu ya. Ya, karena apa? Memang tidak tadi ya. Misalnya kalau ini kebetulan memang ada senyawa yang di SJW ini yang bisa menghambat ya sitokrom 3A4. Tapi mungkin yang di garlic, ginkgo biloba dan ginseng itu tidak ada seperti itu. Nah, makanya hasilnya di sini ya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Tapi di sini ada peningkatan. Dan itu juga secara statistik itu berbeda bermakna. Nah, kemudian ini contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini boleh Anda lihat ternyata juga boleh dibilang tidak ini menggunakan berbagai macam jenis tadi ya berbagai jenis herbal yang lain tetapi ininya beda ya jenis apa namanya. Nah, ini jenis sitokromnya juga beda ya. Kita tahu bahwa sitokrom P450 itu memiliki banyak sekali subtype-nya. Tadi ya di antaranya ada 2C9, ada 3A4, ada 1A2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini juga kenapa beda-beda ya? Memang setiap sitokrom ini dia bertanggung jawab ya pada obat-obat tertentu. Jadi tidak semuanya. Makanya ini digunakan juga jenis obatnya beda. Kali ini paraksantin atau kafein ya. Jadi di serumnya kondisinya seperti ini dan ternyata tidak ada yang dipengaruhi oleh penggunaan bersamaan dengan obat-obat herbal ini ya. Dan ini juga sama 3A4 juga sitokromnya senyawanya sama midazolam tapi dia untuk jenis obat herbalnya juga berbeda-beda. Ini boleh boleh dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Kemudian kalau ini ya contoh yang lain misalnya ini pada tol butamid ya ini sebelumnya kemudian ini after gitu ya. Ini dari secara statistik ada perubahan yang signifikan ya. Kemudian untuk kafein juga ini terjadi penurunan dan hasilnya adalah signifikan. Ya, ya. Nah, kalau ini tidak hanya sekedar, kalau tadi kan hanya dilihat apa namanya kadarnya ya, kadarnya pada jam tertentu misalnya, setelah dan sebelum. Nah, kalau ini bisa dilihat apakah terjadi perubahan profil farmakokinetika atau tidak. Gitu. Ya, ini yang A, ini adalah midazolam digunakan IP, kemudian yang di sini secara peroral yang B ya, secara peroral. Nah, ini kelihatan di sini ya, kalau yang IV ini ya ya, ini agak berbeda. Ini yang hitam ya, yang hitam apa ini? Kemarin mikropnya enggak enggak komplit ya, tapi
pada intinya ini agak-agak berbeda ya toh. Kalau yang di sini yang hitam dia yang di bawah, tapi yang di sini yang hitam yang di atas. Jadi midazolamnya. Ya. Nah, artinya apa? Mungkin saja pengaruhnya akan berbeda. Oh, ini open circle yang ada echinacea ya. Jadi yang ini penggunaan bersama echinacea, ini yang hitam ini yang tidak. Nah, ternyata ketika digunakan secara intravena dan peroral itu juga ada perbedaan ya. Ya, walaupun di sini mungkin tidak berbeda secara statistik ya, tetapi kalau dilihat dari profilnya atau gambarnya itu ada perubahan ya, walaupun mungkin hanya sedikit sehingga secara statistiknya tidak berbeda bermakna. Ya ini contoh-contoh yang lain. Nah ini eh, sedikit juga tadi ya contoh assessment atau yang dari apa ini komponen ya pada dilihat ya jadi berbagai jenis apa berbagai atau beberapa dari obat herbal ya kemudian dilihat terhadap aktivitas sitokrom. Nah, ini beda-beda ya jenis sitokromnya dan juga obat yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, ini tadi Hypericum purpuratum. Ini senyawa aktifnya adalah hiperforin ya, rumusnya seperti ini C35 H52O4. Kemudian obatnya adalah siklosporin ya. Menggunakan apa? Nah, ini menggunakan human hepatocyte ya. Jadi eh, apa namanya? Media yang digunakan adalah hepatosit dari manusia ya. Tapi Anda tidak perlu kaget ya pada saat ini memang di luar negeri itu apa ya sudah apa ya nggak sudah semacam wajar gitu ya. Jadi ada orang-orang yang karena ingin mendedikasikan hidupnya begitu ya. Jadi dia bisa juga berpesan bahwa ketika nanti misalnya meninggal ya meninggalnya kan bisa karena entah kecelakaan entah karena meninggal secara normal gitu ya. Nah itu ada yang semacam apa ya mewasiatkan gitu ya. Mewasiatkan bahwa mungkin heparnya itu boleh diambil untuk kepentingan keilmuan begitu ya. Tapi kalau yang sudah digunakan di sini sih sudah kita tidak mengambil langsung gitu ya, tapi sudah biasanya sudah di apa ya apa, sudah diambil kemudian sudah propagasi selnya sudah apa ya semacam sel lain begitu ya yang sudah hanya di apa disimpan di dalam tuba-tuba begitu ya yang setiap saat kita ingin menggunakan ya nanti tinggal di apa hidupkan lagi kemudian pelihara di dalam medium yang sesuai gitu ya jadi tinggal seperti itu sudah apa bukan lagi mengambil langsung dari orangnya tidak ya tapi sudah selnya itu sudah semacam sel lain yang diperjualbelikan begitu. Nah, ini sitokromnya ya tipe 34 ada 2E1, ada 2C19. Nah, ini yang terjadi apa? Terjadi reduksi atau pengurangan kadar siklosporin di dalam serum ya. Mekanisme seperti apa? Yaitu induksi dari glicoprotein. Kemudian ini sama ya, senyawanya sama-sama hiperporin, tetapi obatnya yang satu dengan warfarin dan omeprazol. Nah, kalau ini human clinical trial artinya betul-betul pada manusia ya, mungkin bahkan bisa jadi pada pasien. Kemudian target sitokromnya kalau ini 3A4, kalau ini 2C19. Nah, jalannya apa? Nah, ini loss antikoagulan activity. Jadi warfarinnya kehilangan aktivitas atau penurunan aktivitas antikoagulan. Ya, nah ini apa? Karena ada inhibisi dari sitokrom ini 3A4.
Kemudian kalau omeprazol terjadi penurunan konsentrasi dari omeprazol. Nah, ini kan mekanismenya apa? Induksi sitokrom 2C19 dan 3A. Kemudian tadi ada juga yang dari garlic ya, atau Allium sativum. Nah, ini senyawanya adalah alisin ya, alisin. Kemudian eh, senyawa obatnya yang digunakan untuk studi interaksi adalah spinavir. Ini juga pada human clinical trial ya. Kemudian sitokromnya beda 3A4 yang di sini 2C9 dan 2C19. Ya, ini apa efek penggunaan bersamaan antara garlic dengan spinavir? Ternyata terjadi penurunan hipertensi. Ya, kalau yang targetnya 2C9 dan 2C19 itu penurunan hipertensi dan juga hiperlipidemia. Dan ini contoh-contoh apa hasil uji farmakokinetik dan juga mungkin farmakodinamik efeknya. Ini tadi kesimpulannya dari beberapa jurnal. Kalau yang di sini untuk Ivermectin perforatum, ya ini dengan penggunaan bersama tolbutamid, ternyata secara apa farmakokinetik ini tidak mempengaruhi ya adik-adik ya. Tapi kalau dilihat dari insiden hipoglikemia, nah ini ternyata terjadi penurunan ya. Nah ini berarti dia ada farmakodinamik efek ya, walaupun tidak berpengaruh secara farmakokinetika. Kemudian juga terjadi penurunan konsentrasi plasma simvastatin ya. Jadi kalau ini diberikan bersamaan dengan simvastatin bisa menurunkan kadar simvastatin dan juga metabolit aktifnya. Nah, kemudian kalau digunakan bersama siklosporin, nah siklosporin ini merupakan salah satu senyawa yang eh, digunakan sebagai imunosupresan ya, biasanya untuk ini ya, mengurangi respon reject dari tubuh kita ketika ada transplantasi organ gitu ya. Contohlah ginjal, ada juga hepar dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan penurunan kadar siklosporin dalam darah ya. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini malah terjadi penolakan tadi ya, karena sebenarnya dia imunosupresan supaya tubuh itu tidak menolak organ yang ditransplantasikan. Nah, karena siklosporisnya kadarnya berkurang sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, dampaknya atau akibatnya adalah ini, terjadi penolakan organ yang ditransplantasikan oleh tubuh pasien. Gitu ya. Kemudian untuk allium sativum atau garlic tadi ya, nah ini bisa ini secara farmakokinetik dia juga mempengaruhi AUC dari saquinavir dan ritonavir dan juga Cmax-nya. Dan kalau digunakan bersama dengan paracetamol ini juga mengubah beberapa variabel farmakokinetika. Kemudian penggunaan bersama warfarin menurunkan konsentrasi warfarin dalam darah. Ya tentu nanti akan dampaknya kalau cukup besar penurunannya ya bisa terjadi kepada efeknya juga. Nah, kemudian ini dia akan menyebabkan hipoglikemia ketika digunakan bersama dengan kloropropan. Kemudian esinacea ini juga menurunkan ya clearance oral dari kafein dan tolbutamid. Ya, apa artinya? Kalau clearance turun itu maknanya adalah proses eliminasinya berjalan lebih lambat ya teman-teman. Nah, kalau berjalan lebih lambat ya mungkin akan terjadi akumulasi di dalam tubuh. Kemudian meningkatkan samanya ini meningkatkan kalau di sini tadi dengan kafein dan tolbutamid dia menurunkan clearance, sedangkan yang dengan midazolam justru meningkatkan clearance. Nah, kan kebalikannya ya.
Ini bahannya sama padahalnya echinacea, tapi ketika dengan obat yang berbeda, dia dampaknya juga berbeda gitu ya, adik-adik ya. Ini sebagai salah satu contoh yang tadi kenapa kita perlu mencermati satu persatu. Ternyata dampaknya beda-beda ya. Kan? Kalau yang ini justru menurunkan clearance, berarti akan meningkatkan kadar obat dalam darah. Kalau ini justru meningkatkan clearance. Kalau meningkatkan clearance artinya kadar obat dalam darah akan berkurang. Dengan ginseng juga ini ya mempengaruhi konsentrasi alkohol atau warfarin. Nah, jadi memang interaksi tadi ya bisa bersifat farmakokinetik ataupun farmakodinamik. Kalau farmakokinetik yang terutamanya adalah tadi ya, berkaitan dengan adanya proses absorpsi, distribusi, metabolisme ataupun eliminasi gitu ya, yang bisa juga tadi melibatkan entah enzim, entah sistem PGP ataupun proses-proses di saluran pencernaan gitu ya. Nah, kalau untuk yang farmakodinamik pada intinya adalah terkait dengan efek farmakologinya. Nah, kemudian interaksi farmakodinamik tidak selalu dibarengi dengan ini ya, farmakokinetik. Jadi belum tentu perubahan farmakokinetik juga akan mempengaruhi perubahan farmakodinamik, tapi perubahan farmakodinamik juga tidak selalu dikarenakan oleh adanya perubahan farmakokinetik. Nah, memang interaksi obat itu ya biasanya lebih pada umumnya ya, atau lebih banyaknya adalah sifatnya memberikan efek negatif. Tapi ada juga yang sifatnya adalah positif gitu ya. Atau mungkin terjadi sinergisme yang mungkin itu justru menguntungkan gitu ya. Jadi interaksi obat kebanyakan sifatnya negatif, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga yang positif. Nah, ini misalnya justru meningkatkan farmakodinamik atau farmakokinetiknya, tapi ada juga sih yang bisa menurunkan efek samping. Ya ini sekedar tadi ya mungkin, tapi adik-adik boleh mensearching lebih banyak. Ini hanya sekedar contoh tadi. Oh, ginkgo biloba itu kayak apa tuh gitu ya. Ini pohonnya, kemudian ini daunnya, dan ini ada buahnya seperti ini ya. Nah, dia tadi sifatnya apa? Nah, ini meningkatkan aliran darah yang ada di otak dan jantung, kemudian juga banyak mengandung antioksidan, kemudian juga menghambat efek faktor pengungkit PAF. Makanya tadi terkait dengan warfarin ya, karena mekanismenya seperti itu sehingga bisa terjadi interaksi dan tadi terjadi bleeding ya. Nah, ya biasanya bisa untuk pengobatan Alzheimer dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi tadi ya memang eh, apa ya ada efek sampingnya, bisa terjadi persensitivitas, gangguan gastrointestinal ataupun perdarahan spontan. Kemudian kalau interaksi obat tadi sudah saya sampaikan dengan antikoagulan dan anti trombosit itu yang perlu diperhatikan ya. Juga dengan insulin juga perlu diperhatikan. Nah, dan ini tadi yang kita sering sebut tadi ya Ivermectin purpuratum, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Dan tidak tahu di Indonesia ada atau tidak saja. Tidak searching sampai ke sana ya. Mungkin juga ada, ya, belum tahu. Nah, tadi sudah kita sampaikan efeknya seperti apa ya. Ini juga ini info-info yang lain ya. Bisa ini mekanismenya bisa mempengaruhi di PGP ya. Yang ini juga menyebabkan multi drug resisten, yang bisa menyebabkan ini ya, remove drug dari sel juga ya, sehingga bisa menurunkan kemudian ya ini terkait dengan kerja obat apa regular multi drug resistant gen ya. Kemudian ini tadi ada
efeknya pada berbagai obat juga banyak ya. Artinya memang perikum ini dia bisa mempengaruhi ya. Ya ini tidak disebutkan ya pengaruhnya satu persatu, hanya mempengaruhi ini ya. Mungkin tadi seperti saya sampaikan, ada yang pengaruhnya menurunkan kadarnya, ada yang pengaruhnya meningkatkan, ada mungkin yang di efek farmakokinetiknya, mungkin ada yang di farmakologinya gitu ya. Nah, ini ini contoh-contoh obat yang lain. Kemudian ini juga ada Chinese hep dengan warfarin ya. Ya memang yang paling banyak dipelajari ya karena mungkin banyak kejadiannya. Banyak kejadian kenapa warfarin ini banyak dilakukan penelitian begitu. Nah, ini misalnya jika ASEAN ginseng ya, ini bisa menghambat ini platelet agregasin sehingga akan mempengaruhi kerja obat antikoagulan gitu ya. Dan juga American ginseng yang ini mereduksi atau menurunkan warfarin, kemudian juga ausin. Makanya perlu dihindari penggunaan bersama dengan warfarin. Kemudian ada ini boleh dibilang kenapa disebut G-HOPS ya. Ya ini interaksi antara warfarin dengan herbal-herbal yang berawalan dengan huruf G. Ya, ini garlic, kemudian ada ginger, dagingku, ada green tea. Nah, ini bisa dicek efeknya apa saja begitu ya. Oke, saya kira itu adik-adik bisa mempelajari atau mencari lebih banyak. Saya kira contoh-contoh yang ada ya sekarang juga sudah banyak jurnal-jurnal, bahkan ada satu buku ya yang membahas khusus interaksi antara obat herbal dengan ini penggunaan obat herbal begitu ya, dengan obat-obat tadi. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi, kalau tidak ada ya, mudah-mudahan sudah jelas apa yang saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjut minggu depan untuk presentasinya ya. Untuk PPT-nya minggu depan juga dikumpulkan ya adik-adik ya. PPT dan jurnal yang dibahas begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini apa? Oh, presensi, masih enggak ya